Oke, balik lagi ke episode Misi Mau Tanya Dong. Kita sekarang ada Komik di sini dan aku sama Komik bakal ngobrol-ngobrol mengenai Cap 5. Oke, semuanya pasti kayak familiar gitu kan sama apa yang namanya Cap 5. Itu kayak mimpi semua anak NUS atau semua students lain yang di Singapura. Nah, yang sering diomongin nih kok sama sesama students itu kayak, oh lu pasti aim buat Cap 5 kan? Cap 5 itu being the perfect cap. Jadi 5 out of 5 gitu. Sebenarnya kenapa sih kita kayak selalu pengen banget kayak attaining this cap 5, a perfect cap? Kenapa kita sangat obses sama this idea of perfection? Right. Mungkin saya mau bahas the other side dulu ya, Oke. karena kadang-kadang banyak orang-orang juga yang melihat ketika ada temennya yang mau cap 5 tuh kita langsung kayak merasa, wah sok lu, sombong lu. Iya juga sih. Ya. Nah, saya mau melihat ini ya, desire kita untuk mendapatkan perfect score atau cap 5 itu sebagai sesuatu yang mungkin positif. Saya nggak bilang selalu positif, tapi mungkin positif. Kenapa? Karena I believe that humans are wonderfully and beautifully made by God. Right. Iya kan? In the image of God atau imago Dei, bahasa kerennya gitu ya. Nah, salah satu aspek dari image of God, gambar dan rupa Allah yang kita miliki, yang diberikan Tuhan itu adalah kapasitas intelligence. Ya kan? Yang kapasitas intelligence yang sangat tinggi, saya bisa bilang God-like ya. Emphasis Okay. on like, because we are not God. Jadi okay. God-like. Okay. Dan almost without limits. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan binatang, mau ada binatang yang sepinter apapun, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan manusia. Because we are just created in a lot of different level compared to other animals. And of course, God is on another level compared to human beings gitu ya. Nah, jadi kita mau melihat betapa Allah menciptakan kita itu dengan potensi yang sangat besar. Right. Ya kan? Memang masing-masing kita diciptakan dengan kapasitas yang berbeda ya. Ada yang sangat pintar gitu ya, very genius. Ada juga yang biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang ya nggak terlalu perform academically. Tapi kita lihat contohnya ya, orang-orang kayak Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein gitu. Wow, they're so brilliant gitu ya, academically atau intellectually. They're very gifted ya. Tapi kalau kita melihat performa atau intelektual itu dari sisi betapa manusia itu berpotensi sangat besar, then we only have less than half of the whole picture. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena potensi manusia yang begitu besar yang saya bilang tadi almost limitless itu, yang like God gitu ya, itu hanya menunjukkan juga betapa besarnya, betapa agungnya ciptaan Tuhan. Alam semesta. Oke. Kenapa? Karena kita juga belajar, we discover all this knowledge and skills juga kan karena kita belajar dari alam semesta juga kan, mempelajari alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi bukan kita saja yang diciptakan begitu wonderfully and beautifully made, the whole creation is also made wonderfully and beautifully by God. Makanya kita bisa menerima atau mendapatkan gitu ya, discover banyak hal-hal yang begitu indah di dalam dunia ini. Nah, on top of that, itu menunjukkan bahwa Allah yang mencipta kita itu jauh lebih besar lagi daripada manusia yang potensinya sangat besar maupun alam semesta yang diciptakan begitu teratur dan begitu indah oleh Allah. Ya, jadi the desire to get a perfect score, cap 5 atau GPA 5 is a positive sign. It's a positive sign of God's gift of intelligence. Ya, permasalahan ya, our solution is often wrong, atau our resolution is often wrong. That's the problem. Right. Yeah. Jadi cap 5 itu sebenarnya bisa dibilang kayak perversion of our innate quality gitu ya kok? Yes. Jadi in a sense bahwa innate quality kita yang diberikan kemampuan intelektual, intelligence gitu ya, itu adalah pemberian Tuhan. Cuman bagaimana kita mencapainya atau bagaimana kita mengerjakannya, menggunakannya, itu yang seringkali salah atau menjadi idolatry atau penyembahan berhala. Right. Nah, kenapa sih kok sebenarnya ketika kita kan ceritanya untuk orang-orang yang
tadi kau bilang genius yang misalnya gifted academically, atau mungkin yang sebenarnya nggak terlalu gifted academically, tapi karena ada this mindset of, oh kita harus dapat Cap 5, kita harus kayak always perform well in school gitu. Tapi once kita get our desired grades, ketika kita udah kayak istilahnya semakin dekat ke that perfect ideal gitulah, as a student ya, kita ngebayangin perfect ideal as a student gitu kan, nilainya bagus gitu kan ya kok. Kenapa pas kita udah attain that step closer to perfection, kita masih ngerasa empty gitu loh kok. Kita nggak ngerasa kalau kita nggak ada develop awareness bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha besar, yang maha mengasihi kita. In fact, kita malah semakin desire, we oftentimes desire to even pursue more. Dan nothing seems to ever satisfy us gitu. Itu kenapa kok? Ya, jadi kalau kita lihat pada dasarnya ini berkaitan dengan dua isu besar di dalam hidup manusia. Jadi yang pertama adalah isu identitas, yang kedua adalah isu kepuasan atau kebahagiaan. Ya, isu identitas gimana? Apa yang mendefinisikan diri kita, siapa kita, dan juga keberhasilan kita. Ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau saya tanya kebalikannya ya, jangan ditanya what will happen if you get GPA atau Cap 5. Right, Ya, pasti senang. Pasti happy sih. Pasti happy. Tapi saya balik, what will happen to you if you don't get it? Misalnya selama ini kamu dapat Cap 5 gitu ya, atau GPA-nya 5, terus tiba-tiba kamu dapat 4.5 atau 4. What will happen to you? Gitu. Itu pertanyaannya. Atau even worse, what will happen to you if you fail? Waduh, Ya. Jadi apakah kebahagiaan atau identitas kita ini tiba-tiba hilang atau terampas ketika itu hilang? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Nah, yang kedua adalah dalam hal kebahagiaan atau kepuasan adalah bahwa pencarian kita akan prestasi termasuk Cap 5 gitu ya, perfect score, itu hanyalah stopgap solution. Itu adalah solusi sementara dari desire kita yang lebih dalam daripada Cap 5 atau perfect score semata-mata. Ya. Kenapa? Seperti tadi saya bilang bahwa manusia diciptakan begitu mulia, begitu agung ya, di dalam potensi yang besar, dengan potensi yang besar yang diberikan oleh Allah. Nah, tetapi ketika kita menggunakan hal tersebut sebagai satu sumber kebahagiaan atau sumber kepuasan, nah kita harus tanyakan, apakah ada sesuatu hal yang sebenarnya yang mau kamu jawab, gitu ya, isu atau problema, ya, atau bahkan trauma saya katakan, yang sedang kamu cari solusinya dalam hidup ini. Mungkin ada orang, anggota keluarga, teman yang pernah menghina kamu karena kamu kurang perform dulu, ya kan? Atau kamu dibanding-bandingkan sama orang lain, mungkin berdasarkan kekayaan kamu, atau berdasarkan ketampanan atau kecantikan kamu, sehingga kamu berusaha menutupinya dengan something else. Ya Jadi kan? Kayak overcompensating ya, gitu overcompensate atau to compensate something. Ya, saya nggak tahu. Ya, I'm not here to judge gitu. Tapi saya mengajak, menantang masing-masing dari kita untuk melihat apakah ini adalah suatu solusi sementara, ya, stopgap solution yang saya pakai untuk sebenarnya menjawab isu yang lebih dalam daripada itu. Ya, isu kepuasan atau isu identitas yang saya sebenarnya belum settle, yang saya belum dipulihkan. Jadi kenapa ini meninggalkan hati atau jiwa kita menjadi kosong? Ya, karena manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah itu kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Alkitab mengatakan bahwa we are created for eternity. Ya. Satu ayat yang terkenal itu kan dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Dengan kata lain, manusia itu diciptakan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar daripada yang ia bisa dapatkan di dunia ini. Dunia ini nggak akan cukup untuk memuaskan kita. Ya, hanya Allah di dalam kekekalan yang bisa memuaskan kita.
Nah, permasalahannya adalah ketika kita berdosa, jatuh dalam dosa, kita mau berusaha membuang Allah keluar dari hidup kita. And it leaves us a big, empty, gigantic hole in our hearts. Ya, yang kalau kata Blaise Pascal, seorang matematikawan abad ke-17, dia bilang, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. Jadi ketika kita berdosa dan berusaha membuang Allah dari hidup kita, dari hati kita, ada kekosongan besar di dalam jiwa kita yang kita berusaha gantikan dengan sesuatu yang lain. Ya, entah itu dengan prestasi akademis, entah itu dengan kekayaan, popularitas, kekuasaan, nafsu seks, dan lain sebagainya. But it will never satisfy us. Kalau saya pakai ilustrasi itu seperti ada sumur yang dalam, yang nggak berujung, yang nggak berdasar, dan kita berusaha memuaskan itu dengan masukin 1 ember, 2 ember, atau bahkan 1 gelas, 2 gelas air. Kapan mau penuhnya? Nggak bakal penuh. Betul, Ya betul. kan? Satu-satunya yang bisa memenuhi kita adalah Allah sendiri, ya, yang Alkitab bilang sebagai sumber air kehidupan yang terus terpancar dan nggak pernah kering. Nah, itu satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Oke. Ya. Nah, balik lagi ke masalah perfect score atau CAP 5. So, it's okay for you to achieve CAP 5 ketika itu didorong dari responsibilitas kita, karena saya mau belajar memberikan yang terbaik. Ya. Bukan untuk mencari kepuasan saya, kebahagiaan di situ. Jadi ketika hidup kita sudah diisi oleh Allah dan kita punya sukacita dan damai sejahtera yang meluap-luap, dan kita mengekspresikannya di dalam apa? Dalam bentuk studi kita, pekerjaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Ya. I see. Jadi sebenarnya kayak drive kita buat dapet CAP 5 untuk perform lebih baik itu sebenarnya lebih baik kalau itu lahir dari ucapan syukur kita gitu ya, Ko. Bukan dari karena kita berusaha untuk itu tadi yang Ko bilang mengisi God-shaped void in our hearts gitu kan ya. That's right. That's right. Jadi Okay. yang satu berusaha mengisi kekosongan dengan CAP 5, dengan perfect score, dengan achievement atau prestasi hidup. Ya, tapi yang satu lagi justru melakukannya karena luapan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu perbedaan utamanya. I see. Thanks for sharing, Ko. Dan buat teman-teman semua yang masih stres karena belum dapat CAP 5 atau yang sekarang masih super ngotot mau dapat CAP 5 semester ini, it's okay. Semua perjuangan kalian pasti akan ada buahnya di waktunya. Tapi seperti yang tadi Komek udah bilang, lebih baik kalau misalnya desire kita dan keinginan kita untuk dapat CAP 5, untuk dapat nilai yang baik itu lahir dari ucapan syukur dan bukan karena kita berusaha mengisi kekosongan yang ada dalam hidup kita. Okay, see you in the next episode.